Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat dan salam kepada Rasul junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan apapun aktivitas yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian pada malamnya kita disunnahkan untuk melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak amalan-amalan ibadah. Di antara ibadah malam tersebut, kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian ditutup dengan witir. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat. Lalu apa isinya dan bunyinya? Mari kita dengarkan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, adik-adik, surah Al-Qadar itu adalah surah yang ke-97, yaitu terletak setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir adalah sebuah hadis yang menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal inilah yang membuat kaum muslimin merasa takjub. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Nah, dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun, maka kita harus terus semangat untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah juga telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita membahas satu persatu isi kandungan surah Al-Qadar. Nah, pada ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an
sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan dalam surah Al-Qadar bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu malam kemuliaan? Apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian di ayat 3-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada manusia, kepada hamba-hambanya untuk memperbanyak ibadah pada malam hari itu. Pada malam di mana ditetapkan sebagai malam Lailatul Qadar. Karena pahalanya begitu besar. Pahala yang luar biasa besarnya. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah pada asbabun nuzul yang disebutkan sebelumnya, bahwa ibadah pada malam hari itu lebih baik daripada kita beribadah terus-terusan selama 83 tahun atau 1000 bulan. Pada ayat keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah menurunkan para malaikat di malam Lailatul Qadar itu. Dipimpin oleh Jibril, seluruh malaikat turun ke permukaan bumi. Kemudian pada ayat kelima, sebagai ayat terakhir Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa para malaikat mendoakan keselamatan bagi kita yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita setelah selesai membahas isi kandungan surah Al-Qadar, dengan harapan kita anak-anak sekalian mengerti dan memahami isi kandungan Al-Qadar, kemudian menghafalkan bacaan surah Al-Qadar, sehingga ketika nanti diminta untuk mempraktekkannya, anak-anak sudah paham dan mengerti bacaan surah Al-Qadar, kemudian mampu menjelaskan isi kandungan surah Al-Qadar sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Mungkin demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.